Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan dari Kalimantan ya, dari Pak Eka kalau nggak salah ya. Waras bernegara. Waktu saya membahas Nikita Mirzani, kenapa orang ini dibahas, katanya Nikita Mirzani. Itu ada jawabannya, ada dua ya Pak. Pertama dari segi bentuk dan kedua dari segi isi. Sebenarnya seluruh YouTube saya itu sebuah percobaan terus ya. Di samping percobaan juga kecepatan itu. Bagaimana caranya itu? Kecepatan itu maksudnya dalam 4 tahun terakhir itu video saya sudah 6.800, itu berarti satu hari minimal 5. Jadi nggak ada YouTuber yang paling produktif di semesta kecuali Yudi Pramuko. Itu pertama ya. Terus yang kedua, percobaan selalu saya pakai, terutama yang Nikita Mirzani itu saya pakai OBS dari segi bentuk ya Pak, OBS. Kemudian tapi saya nggak mereaksi gambar yang saya tempelkan di situ. Video Nikita Mirzani saya ambil dari Nikita Mirzani, Nikmir itu, terus saya download pakai TubeMate sehingga dapat terlepas dari YouTube-nya. Kemudian saya gabung nanti di KineMaster itu untuk menjadi ilustrasi dari saya ngomong tentang Nikita Mirzani, bisa di kebun, bisa di mana-mana ya. Jadi tinggal digabung. Itu percobaan pertama, dan percobaan itu saya lanjutkan ya. Untuk dari segi bentuk, untuk waktu saya mereaksi Riana, temennya Vicky Diomi TV yang dia temui di Rumania itu, dan kemudian juga video yang saya reaksi dari perjumpaan Tuba dan siapa itu, Vicky Naki yang ada di Discordnya Ari Tambayong ya. Itu percobaan lain lagi itu, karena kalau yang kasus Kiara, video saya keempat atau ketiga hari ini dengan Tuba dan Vicky itu lain lagi, itu ceritanya saya rekam pakai OBS ya, supaya dapat video mereka itu diputer di PC, bukan di HP tapi di PC, personal komputer yang saya beli 7 juta dari hasil YouTube dulu itu kan. Kemudian direkam pakai OBS Pak. Terus wajah saya, karena supaya lebih jelas, kalau di OBS wajah saya gelap meskipun sudah ada lighting, itu wajah saya dari sebelah kanan saya rekam pakai HP. Nanti kemudian digabung tuh rekaman antara HP wajah saya dengan OBS, video yang saya reaksi di PC itu digabung. Yang di PC itu, yang di OBS itu di cropping sehingga wajah saya nggak ada, kecuali hanya video yang ada yang di layar tadi, dipakai program aplikasi OBS. Sementara wajah saya tempelkan itu untuk mereaksi video yang sudah direkam pakai OBS itu. Jadi itu kan nggak tergambar oleh orang yang awam. Mungkin begitu ya. Tapi untuk Pak Eka, nah untuk khusus Nikita Mirzani itu pendekatan bukan hanya bentuk tapi isi. Isinya di situ ada ayat wala talbisul haqqo bil batil ya. Jangan campurkan yang hak itu dengan yang batil. Jangan sampai bangun masjid dengan uang haram. Jangan sampai Mekah ke Mekah itu dengan uang korupsi. Ibadah haji itu nggak diterima ya.
dosa itu, dosa mencurinya itu, gitu. Jadi jangan ahli Quran terus sambil ngerokok yang perkara makruh, misalnya gitu ya. Untuk yang lebih halus-halus ya kan. Nah itu kita ingatkan di situ sebagai sebuah nasihat untuk kita semua di awal, di menit-menit, di detik-detik awal, wala talbisul haqqa bil batil, dalam konteks saya mengomentari Nikita Mirzani yang membangun masjid, tapi dia juga sebenarnya santri dari Gontor itu, yang saya baru tahu, ya kan. Nah ini dalam kehidupan kan suka kita campurkan yang hak ya dan batil ya. Kita ngasih makan anak istri dengan cara yang halal, tapi anak itu kita cubitin juga misalnya, kita pukul juga, itu kan yang batil dicampur sama yang hak dalam membina rumah tangga. Wala talbisul haqqa bil batil, ya kan. Jadi begitu Pak, ini bukan soal Nikita Mirzaninya. Nikita Mirzani sengaja saya angkat, itu nggak ada manusia yang sempurna kan ya. Di situ saya ingatkan bahwa kita semua punya masa lalu. Anda dan saya itu sama-sama tidak putih seperti kapas ya. Jadi ada peluang-peluang untuk kita selalu berubah, saling mengingatkan. Karena kita berikan nasihat lewat YouTube itu untuk siapa saja, karena di Quran dikatakan gitu, fadzakir, berilah peringatan, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu sangat berguna buat orang-orang beriman. Contoh, dulu dosen saya di UIN Ciputat, Universitas Islam Negeri Ciputat, bilang, nanti saudara kalau nanti jadi pengajar, setiap ketemu anak santri itu diulangi bacaan, suruh setoran bacaan Al-Fatihah, meskipun dia sudah apa, setiap ketemu diulangi lagi. Besoknya kalau ketemu lagi mau ngajar, diulangi di bacaan Al-Fatihah, kata dosen saya itu. Dan itu yang saya lakukan sampai 40 tahun kemudian, sampai nasihat itu sudah 40 tahun usianya, itu masih menancap di sini. Hanya ucapannya sederhana, kalau setiap ketemu santri diulang bacaan Al-Fatihahnya. Jadi ternyata nasihat itu berguna, beroperasi terus sampai 40 tahun itu. Itu pengalaman pribadi ya. Saya dengarkan nasihat dosen saya itu waktu saya umur 22, sekarang saya umur 62, berarti sudah 40 tahun masih terkenang. Fadzakir, berilah peringatan, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah di situ saya ingatkan wala talbisul haqqa bil batil terhadap penonton YouTube saya, dengan membahas Nikita Mirzani yang asumsi saya dalam beberapa kasus dia mencampurkan yang hak dan yang batil, ya kan. Nggak ada orang yang berbuat batil terus berbuat buruk terus. Ada juga satu kali orang itu selalu punya kecenderungan, orang yang hanif, cenderung untuk ingin yang benar, ingin yang baik ya. Karena hawa nafsu aja dia terus bisa melakukan penyimpangan dalam hidupnya. Jadi wala talbisul haqqa bil batil, itu poinnya. Terus bahwa rahasia itu penting, itu ada dosen saya dulu juga pernah mengatakan, saudara nanti kalau diterjun di masyarakat, saudara sebagai mahasiswa IAIN dulu, UIN gitu, itu jangan pernah malu mengucapkan ayat Al-Quran waktu ngomong sehari-hari. Sebagai seorang muslim, tunjukkanlah identitas saudara sebagai muslim. Jangan ragu-ragu mengucapkan ayat Al-Quran. Nah itu yang saya ucapkan ketika saya di YouTube, berdasarkan nasihat dari dosen saya Pak, yang sekarang yang akhirnya Profesor Dr. Baihaqi Aka ya, yang dulu ngajari bahasa Arab beberapa 2 semester waktu saya masih kuliah dulu. Jadi nasihat itu penting ya. Itu yang saya berikan nasihat ke Nikita Mirzani sebagai satu bahan ya, salah satu yang bahan untuk dibahas di YouTube itu. Jadi begitu Pak Eka ya. Jadi ada 2 poinnya YouTube saya itu. Satu, selalu ada percobaan untuk bentuknya. Selalu problem YouTuber adalah problem kreativitas itu. Itu saya menggabungkan aplikasi OBS ya, TubeMate, dan juga pakai HP juga, gabungan HP dan PC ya.
mengoptimalkan yang ada itu maksudnya. Yang kedua terus dari segi isi, saya selalu mencoba menawarkan, memasarkan ayat-ayat Al-Quran sedikit-sedikit ya, lewat HP saya untuk mengingatkan saya sendiri dalam kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Semoga kita sama-sama selamat menyeberang ke alam akhirat yang kekal abadi, al-hayatul baqiyah. Sebenarnya kehidupan dunia adalah al-hayatul faniyah. Moga-moga ada gunanya saling mengingatkan lewat YouTube, meskipun viewersnya itu tidak banyak. Tapi kalau yang nonton 20 itu sudah terlalu banyak buat saya. Daripada dipendam sendiri dan tidak ada yang tahu, kita sebarkan ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu ani walau ayah, sampaikan kepada orang lain walau ayat, meskipun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you wish you were someone else. I'm